Bagaimana menghidupi kehidupan setiap harinya dengan sukacita? Bagaimana menghadapi masalah Anda, situasi yang kacau, pengkhianatan, dan berita sedih, tapi tetap sukacita? Tahun demi tahun saya mencari ini dan saya berdoa mengenai ini dan saya bertanya pada Tuhan. Saya orang yang cukup ceria, terutama setelah saya datang kepada Tuhan. Ketika Dia mengambil roh bunuh diri, kebencian, kemarahan dari saya, Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa pada saat saya diselamatkan. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa beberapa hal tiba-tiba terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang tiba-tiba berada dalam hidup kita, dan beberapa adalah proses yang membuat Anda bertumbuh. Beberapa dari Anda tumbuh dengan lambat dan merasa putus asa dan merasa gagal atau tidak akan pernah sampai ke tujuan. Dan beberapa dari Anda bertumbuh tetapi tetap kembali ke belakang. Hari ini saya punya kabar baik untuk Anda. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Walaupun Anda membuat kemajuan kecil, sangat kecil, Anda masih bertumbuh. Tetapi apa yang musuh coba lakukan? Mengambil perhatian Anda dan menaruh perhatian Anda dan fokus itu ke masa lalu. Saat saya mengatakan masa lalu, saya tidak hanya berbicara sekitar 5 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu. Atau ketika Anda masih kecil, saya berbicara sekitar sebulan yang lalu, minggu lalu, kemarin, 2 jam yang lalu, 5 menit yang lalu. Terjadi saat Tuhan memperkenalkan saya pada sukacitanya yang terlihat sangat mustahil di mata manusia. Dan saya berjanji jika Anda menerimanya hari ini, Dia akan memberikannya. Anda akan dipenuhi dengan sukacita, sukacita Tuhan, sukacita yang ajaib, yang sangat ilahi saat Anda menonton siaran ini. Dan saya katakan sebelumnya, saya orang pesimis. Dan di negara saya, jika wanita tertawa, itu masalah besar. Saya tidak boleh tertawa. Ayah saya tidak mengizinkan saya dan ibu saya tertawa di rumah. Ketika sesuatu yang lucu terjadi, kami harus menutup mulut kami dan kami hanya tersenyum. Ayah saya berkata, hanya wanita nakal yang tertawa. Jadi sampai saya tiba di Amerika, saya tidak pernah tertawa bebas, tidak pernah. Saya tidak ingat bagaimana saya tertawa bebas. Kemudian Yesus Kristus masuk ke dalam hati saya dan Dia memberi saya sukacita ilahi yang tidak bisa saya tahan dan saya akan tertawa. Dan awalnya saya seperti wow, saya tertawa bebas, saya bisa tertawa bebas. Saya tidak pernah mendengar saya tertawa, itu pertama kali saya mendengar. Wow, terdengar aneh. Bukan hanya itu saja, budaya agama saya yang lama melarang wanita untuk tidak boleh menatap mata pria saat berbicara dengan pria, tidak bisa. Wanita tidak bisa tertawa bebas. Jadi inilah beberapa norma-norma perilaku yang telah saya pelajari dan tidak boleh dilakukan di agama negara saya. Saya beritahu Anda, saya bertemu orang-orang yang datang dari Ukraina dan Rusia dan juga negara Cina, semua negara komunis lainnya. Dan baru-baru ini saya mendengar seorang gadis yang baru keluar dari Korea Utara bercerita bahwa tertawa adalah ilegal di Korea Utara. Tertawa keras adalah ilegal. Mereka bisa menangkap Anda, katanya. Untuk saat ini, mengapa Anda tertawa? Tiba-tiba saya tersadar seperti ada pewahyuan datang kepada saya, di mana iblis benci ketika kita bahagia, tentu saja. Kita jadi seperti wanita bodoh. Iblis benci jika kita bahagia, benci kita bersuka cita. Iblis ingin Anda berada di tempat gelap, negatif, dan juga suram. Iblis ingin kita di sana. Kenapa? Saat tidak memiliki sukacita, Anda tidak berdaya. Saat Anda tidak memiliki sukacita Tuhan, Anda tidak memiliki kekuatan. Anda berkecil hati. Dan Anda mudah sekali sakit. Hati yang gembira adalah obat. Sistem kekebalan tubuh Anda, bahkan di dunia sekuler, dokter dapat memberitahu kesedihan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh Anda turun. Iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Dan satu hal yang bisa ia curi adalah sukacita Anda. Itu.
Saya ingat ketika pernikahan saya bermasalah dan kami pergi ke penasihat pernikahan dan beberapa dari mereka mengusir kami. Mereka tidak ingin melihat kami. Sekarang saya bisa melihat ke belakang, tertawa dan bisa membicarakan ini. Dan saya tidak peduli kalau ada yang menghakimi saya. Saya tidak bicarakan pernikahan Kristen saya. Saya tidak bicara mengenai pernikahan agama lama di mana saya dipukuli. Kami memiliki pernikahan yang mengerikan di awalnya. Ini sungguh mengerikan. Tetapi saya ingat setiap Natal kami biasa pergi, putri saya ada di sini, dia bisa bersaksi. Setiap Natal kami pergi untuk membuat foto keluarga, pemandangan yang luar biasa. Jadi kami pergi dan kami dengan pakaian terbaik dan lainnya, atau kami semua akan memakai pakaian putih. Kami semua akan memakai sweater yang bergambar rusa. Apa saja, setiap tahun kami memiliki tema atau semacamnya. Tapi sebelum kami pergi ke sebuah tempat untuk mengambil foto, kami selalu bertengkar. Saya tidak tahu apa itu, anakku tertawa. Dan kami bertengkar. Dan saya ingat, saya tidak ingin membuat foto Natal lagi. Karena kami akan tertawa dan berwajah seperti ini di sana. Ini sungguh, suami saya akan memeluk saya di foto dan saya ingin membunuhnya. Dan ia berharap saya mati di sana. Dan kami mendapatkan foto Natal. Maksud saya apa artinya? Untuk dikirim kepada keluarga dan sahabat. Dan jika Anda hanya hidup untuk memberi kesan atau memberitahukan orang lain, biasa di Facebook, dan itu sangat baik untuk penampilan, tapi Anda tidak hidup dalam kemerdekaan. Yang seharusnya saya berkata, mari kita lupakan ini dan berusaha untuk memiliki sukacita dalam pernikahan. Tapi kami pergi ke tempat kecil sehingga mereka dapat meletakkan ini pohon Natal di belakang kami dan berkata, senyum. Dan kami tersenyum, tapi tanpa sukacita. Dan saya melihat beberapa foto putri saya di foto dan seperti ini. Senyum dan berkata dalam hati, aku harap ini segera selesai. Tidak ada sukacita. Jadi ini membawa kami ke titik di mana tidak ada kekuatan untuk maju, untuk melayani dan hal lainnya. Dan inilah yang Anda rasakan saat ini. Mungkin pada saat ini di mana Anda butuh sukacita rohani dalam hidup Anda. Yang membantu saya adalah iman. Ini luar biasa. Yang membantu saya adalah percaya pada Tuhan untuk menjaga sukacita. Bagaimana? Sebagai contoh, saya membuat keputusan. Saya membicarakannya berkali-kali dan saya membuat keputusan, saya melarang kata-kata negatif. Dan ketika suami saya bicara, tidak boleh bicara negatif. Saya membuat batasan dengan orang-orang. Saya tidak mau mendengarnya. Saya bukan berbicara mengenai mereka yang datang, memberitahukan masalah mereka dan meminta saya mendoakannya. Saya akan berdoa untuk mereka, untuk pemulihan mereka, untuk kesembuhan mereka. Anda akan terima pemulihan yang ajaib hari ini. Ada penonton yang menyaksikan siaran ini. Anda tidak memiliki sukacita karena Anda telah berjuang dengan kanker begitu lama. Dan Anda akan menerima keajaiban Anda hari ini jika Anda menerimanya. Saya percaya dengan sepenuh hati. Tetapi setelah saya belajar dan ini membantu banyak orang, termasuk pasien kanker yang mengirim surat kepada kami untuk tetap bersukacita di tengah kesulitan Anda. Ini keilahian. Anda harus mendengar saya. Saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin hidup dalam sukacita. Saya ingin hidup setiap hari dengan sukacita. Dan Dia membawa saya kepada iman dan percaya. Karena setiap hari saya menghadapi banyak masalah dan orang-orang melempari banyak hal jahat kepada saya. Dan tingkat peperangan semakin besar menyerang kehidupan saya sejak saya masuk ke dalam pelayanan. Dan tidak dapat dipercaya, di tengah semua itu, saya bisa tertawa dan saya bisa tetap bahagia. Saya minta pada Tuhan, Tuhan, saya harus memiliki sukacita. Saya menolak untuk hidup tanpa sukacita karena saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika saya dipenuhi dengan Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus adalah sukacita. Ini buktinya. Saya ingin tertawa pada masalah saya. Bawa aku ke tempat itu. Dan dia berkata, baik. Jadi kamu mau menghafal beberapa ayat? Bukan untuk jadi sok religius, tetapi ayat itu akan menjadi keseimbangan sukacitamu.
Dan ini sangat keren karena saya suka tugas. Saya adalah murid yang baik dan saya berharap Anda akan menjadi murid yang baik hanya untuk pelajaran ini, bukan karena apapun. Dan saya mulai mempraktekannya. Ketahuilah, ketika Anda datang kepada Tuhan, Dia beri jawabannya. Saya suka nama-nama Tuhan. Saya memanggilnya Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Jehovah Shalom, damai sejahtera. Tapi saya suka menamai Tuhan. Nama yang saya berikan kepada Tuhan adalah Engkau jawabanku. Saya katakan Engkaulah jawabanku. Yesus, Engkaulah solusi. Jadi saya memberinya nama baru. Nama lainnya, Engkaulah tawaku. Yesus, Engkaulah tawaku. Engkaulah sukacitaku. Jadi saya mulai memberikan nama-nama ini kepada Tuhan. Nama itu datang dan saya percaya melalui Roh Kudus ke dalam hati saya. Saya terus menyebutkan namanya. Tuhan, aku memujimu, mengasihimu. Saya mulai berkata, Engkaulah jawabanku, katakan padaku. Dalam kitab Yakobus, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita meminta hikmat, seketika diberikan pada kita. Dan saya tidak melebih-lebihkan kepada Anda. Setiap kali saya meminta hikmat dari Tuhan, Tuhan berikan pada saya. Tuhan berikan hikmat. Dia tidak pernah gagal. Saya gagal menerimanya, saya gagal mengakuinya, saya gagal mendengarnya, tapi selalu diberikan. Jadi saya pergi dan berkata, Tuhan, Engkau harus memberiku hikmat untuk berjalan dalam sukacita setiap hari. Dia berikan. Seketika dia berkata, ada beberapa firmanku dan kamu akan mulai mengklaimnya. Salah satu yang akan saya katakan, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya berkata, wow, keren, saya sudah tahu ini. Tapi dengarkan saya baik-baik. Semua hal bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saya katakan baik, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, jadi satu-satunya hal yang perlu saya fokuskan adalah mengasihi Tuhan. Lihat, selalu ada langkah, tapi itu menjadi dorongan, dan dorongan itu mulai membawa sukacita. Jadi, firman lain yang diberikan kepada saya, seketika, setiap kali masalah datang, Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Lihat, seketika, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, yang tidak bisa dibayangkan, apa yang telah disiapkan Allah bagi mereka yang mengasihinya, lagi kembali mengasihi Tuhan. Saya berkata, wow, mengasihi Tuhan membuat perbedaan besar. Apa perintah pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Semua yang ada dalam diri Anda, kasihilah Tuhan. Ini membawa saya ke suatu tempat, mengasihi Tuhan, dan tinggal bersama Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Yang sebelumnya saya pernah bagikan kepada Anda mengenai memperkatakan firman Tuhan, sampai firman Tuhan menjadi iman di dalam diri Anda, membasuh pikiran Anda dengan firman Allah, maka kebenaran akan membersihkan semua sistem dari kuasa roh jahat, kebohongan, dan juga tipuannya. Saya ingin memberi Anda sebuah contoh. Saya duduk di lantai, suami saya menjadi jauh lebih baik, kami mengatasi semua rintangan pernikahan dan mengasihi satu sama lainnya. Dan saya sering bertanya, Anda nyaman dengan suami Anda? Anda nyaman dengan istri Anda? Dengan pernikahan Anda? Saya bertanya seperti ini karena banyak dari mereka yang tidak nyaman pada pasangan mereka. Tapi saya menikmati pernikahan saya, suami saya menikmatinya. Oke? Anda menikmati hubungan dengan anak Anda? Saya mulai belajar menikmati hal-hal dari Tuhan. Ini adalah pemberian Tuhan langsung dari tahtanya. Saya mulai menikmati banyak hal. Saya menikmatinya saat ini. Sebelumnya ini sangat sulit. Saya tidak pernah suka berbicara. Saya adalah orang yang tertutup. Saya tidak suka berada depan orang. Tetapi saya katakan pada Tuhan, jika saya harus melakukan ini di sisa hidup saya akan menikmatinya. Anda tahu yang paling menyenangkan saat menjadi diri sendiri. Oke? Jadi saya mulai memperkatakan firman Tuhan dan suami saya sekali lagi justru dia tertarik dengan berita buruk dan dia suka menonton berita tapi saya tidak. Dan dia mau menyampaikan berita itu dan tangan saya langsung seperti ini. Jika ini negatif jangan beritahu saya. Jika tidak dengan iman saya tidak mau mendengarnya.
Dan suatu pagi saya duduk di lantai di ruang tamu, saya bersikap terbuka pada Anda. Saya duduk di ruang tamu, di salah satu sudut ruangan, saya selalu duduk di sana. Kadang-kadang saya bahkan tidak berbicara. Saya duduk di hadapan Tuhan dan saya berkata padanya, saya menunggu. Saya hanya menunggu Engkau di sini. Dengar, ini adalah disiplin dalam hidup saya. Walaupun saya merasa tidak mampu berdoa, tubuh saya ingin berada di tempat lain, tetapi saya berusaha membawanya ke sana. Aku di sini. Aku ingin mendengar suaramu. Jadi saya berdoa, pagi ini saya benar-benar merasakan perasaan iman dalam hati saya. Saya merasa Tuhan benar-benar menggerakkan saya, memberi api. Saya katakan saat ada api akan ada gulungan selang merah dan orang datang dengan air untuk memadamkan api Anda. Saat itu suami saya dia turun dan berkata, ucapan pertama di pagi hari, sebelum selamat pagi, ini yang dia katakan pada saya. Saldo kita untuk pelayanan hanya $9. $9, ini yang dia katakan. Dan baiklah, saya tahu kalau besok pembayaran gaji, ada orang yang bekerja di pelayanan kami. Dan suami saya berkata hanya ada $9 di saldo bank untuk pelayanan. Dan hal pertama yang saya katakan, ini yang saya katakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Tuhan, aku berterima kasih untuk $9 di saldo bank pada saat ini. Saya mulai mengucap syukur Tuhan untuk $9. Engkau adalah Tuhan yang melipat gandakan ikan dan roti dan memberi makan ribuan, dan Engkau dapat melipat gandakan $9. Tiba-tiba suami saya berkata, aku tidak bilang 9, tapi $9.000 di rekening bank. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau sudah menjawab doaku. Suami saya berkata, ada apa denganmu? Dan hari berikutnya pembayaran gaji adalah $12.000 dan masih kurang, tapi saldo kami bukan $9. Dan saya mulai memuliakan Tuhan untuk $9. Dan saya katakan pada Anda, sebelum tengah hari Tuhan menaruh di hati seseorang sisa kekurangan pembayaran gaji kami. Saudara, saya ingin katakan, hidup yang sukacita adalah hidup dalam iman. Dan Anda juga harus mulai dengan firman dari Tuhan dan duduk di hadapannya. Ada butuh peralatan bertahan hidup bersama dengan Anda. Dengar ini, hidup ini tidak mudah. Hidup bukan tanpa masalah. Hidup ini penuh dengan kemustahilan yang dibisikkan ke telinga Anda, dan Anda harus memiliki solusi. Tahu apa solusinya? Yesus Kristus. Dia memberikan solusi, dia memberikan saya solusi. Setiap kali persoalan dilemparkan kepada saya seperti ini, saya datang dengan firman Tuhan dan berkata, bagi manusia itu mustahil. Tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semakin saya mengatakan ini, dengarkan saya, sukacita semakin memasuki saya. Semakin saya berkata seperti ini, masalah saya menyusut, dan menyusut. Saya akan katakan ini, keselamatan Anda bukan usaha. Menjaga dan memiliki sukacita adalah usaha. Anda bekerja dalam perjalanan. Dalam perjalanan kekristenan Anda bersama Tuhan, Anda harus mengusahakan pernikahan Anda. Kita harus mengusahakan pernikahan kita. Ada hal dalam hidup yang harus Anda kerjakan. Anda akan bekerja untuk ini. Saya tidak akan mengatakan, ya akan datang seketika dan saya akan berdoa untuk keilahian, tapi yang ingin saya katakan, Anda dapat dipenuhi dengan sukacita dan keluar dari pintu itu dan mematikan TV Anda. Jika Anda tidak melakukan yang saya katakan, di mana ini Alkitabiah, Anda tidak akan menyimpan sukacita. Anda tidak akan tinggal dalam sukacita itu. Sukacita Anda, sukacita Tuhan dalam Anda tidak ditentukan pengaruh dari luar, sekitaran luar. Sukacita Tuhan tidak ditentukan atau dipenjarakan oleh apa yang Anda miliki atau tidak. Dengarkan saya. Anda harus pahami bahwa sukacita itu rohani, tapi hati Anda harus menjadi rumah bagi sukacita terus-menerus. Hati Anda harus dipenuhi dengan sukacita ilahi untuk Anda terus bergerak. Ini bukan soal membicarakan candaan kotor, ini bukan soal bicara positif terus-menerus. Ini adalah pekerjaan dalam firman Tuhan. Ini yang Anda butuhkan. Dan perkataan pada diri sendiri, apa yang dikatakan Tuhan pada Anda, oke?
Terus ingatkan diri Anda apa yang Tuhan berikan setiap hari. Dan saya katakan, latihanlah sesaat. Anda tidak memiliki karena tidak meminta. Anda punya senjata, tapi tidak menggunakannya. Anda punya peralatan, tapi tidak berlatih menggunakannya. Kalau begitu, apa gunanya? Anda diselamatkan, tapi hidup Anda menyedihkan sampai Anda pergi ke sorga. Saya mau bacakan ayat dari Markus 9, ayat 17-29. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Hai kamu angkatan yang tidak percaya, Yesus berkata. Maka kata Yesus kepada mereka, "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadapmu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" "Sejak masih kecil," jawabnya. "Dan sering kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami." "Katamu jika engkau dapat?" jawab Yesus. "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Saya akan berhenti di sini karena saya bisa memberikan Anda pelajaran lain tentang kerasukan iblis. Saya ingin menghubungkan ini dengan sukacita. Kenapa? Karena sekarang Anda bertanya, bagaimana bisa bersuka cita? Bagaimana Anda memberikan sukacita dalam situasi ini? Pernikahan saya kacau, Anda berkata begitu. Saya menghadapi perceraian, bagaimana saya sukacita? Saya teringat masa-masa melewati perceraian, dan ini salah satu masa tergelap dalam hidup saya. Dan suatu hari saya duduk dan berpikir berapa penghasilan saya dan semua hutang-hutang saya, tagihan kartu kredit saya dan panggilan telepon yang saya terima, dan saya memiliki seorang anak yang mengalami trauma yang hanya diam saja sepanjang waktu. Jadi saya duduk di sana dan semua masalah ini membanjiri saya. Saya menjadi Kristen dan keluarga saya tidak mau berkomunikasi dengan saya. Mereka meremehkan, menghina saya dan semua masalah yang saya hadapi. Semua teman saya meninggalkan saya karena saya Kristen. Jadi saya merasa kesepian dan saya hanya duduk. Hal yang saya katakan hanyalah, Abah, Bapa. Hanya itu. Saya tidak terbiasa di agama yang lama untuk menyebut Tuhan, Bapakku. Saya menyebut Abah, Bapa. Terkadang Anda harus lakukan ini lebih sering. Sebut saja Abah, Bapa. Saya tidak dapat berkata tolong aku. Saya di lantai tersungkur. Saya tergelincir. Saya hanya dapat katakan Abah, Bapa. Saya katakan kepada Anda seketika sukacita itu datang pada saya. Sukacita masuk dan saya mulai tertawa. Saya bilang saya gila. Saya mulai tidak waras. Saya gila. Saya tertawa, saya melihat tagihan itu, lihat situasi ini, lihat anak ini, lihat perceraian ini, dan lihat. Dan kemudian saya sedang tertawa. Tuhan berbicara dalam hati saya, dia berkata, "Tepat sekali. Saat kamu berkata Abah Bapa, kamu melihat aku." Dan itu memberi sukacita. Karena kamu sudah melihat ombak dan angin, semua itu. Seperti Petrus yang mencoba berjalan di air, dan ia berjalan di air. Lalu dia mulai melihat banyak hal. Dia berkata, "Di saat kamu memandang aku, kamu dipenuhi sukacita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan." Semakin mengatakannya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Semakin Anda mulai berkata, bagi manusia mustahil, tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saat tidak ada jalan, Tuhan akan buka jalan. Dan saat ini saya perkatakan ini bagi Anda, saat ini. Berhentilah memandang ombak dan angin dan tagihan dan laporan dokter dan betapa kacaunya Anda dalam hidup. Oh, betapa kotornya Anda dan semuanya hal ini. Berhenti memandang ini. Dan lihat ke atas. Dan berkata,
penebusku hidup. Saya membayangkan Ayub yang kehilangan anak-anaknya, kekayaannya, dan juga posisi terhormat di antara teman-temannya. Semua teman-temannya. Dia juga kehilangan kesehatannya. Dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Saat Anda berkata cukup, jika Anda percaya itu cukup, hal itu akan membawa sukacita. Dan ingat Yesus berkata, jika kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semuanya mungkin. Hal lainnya dia menguji sang perwira, jadilah seperti yang engkau percaya. Akan terjadi dan pada jam itu juga hamba perwira itu sembuh. Jadilah seperti yang kau percaya. Jadi Anda harus membawa diri Anda bersama firman Tuhan ke posisi ini. Itu adalah kunci dan rahasia saya. Dan juga tersedia bagi Anda semua di sini. Di mana Anda memandang ke atas, Anda memandang pencipta dan penyempurna iman Anda dan berkata Tuhan akan mengerjakannya. Dan akan terjadi seperti yang Anda percayai. Akan terjadi sesuai dengan iman Anda. Jika Anda percaya tidak akan dilepaskan, Anda tidak akan pernah dilepaskan. Jika Anda percaya tidak ada terobosan, Anda tidak akan pernah terima terobosan. Tapi Anda berkata penebusku hidup. Dia memegang hari esokku dan akan menyembuhkan aku. Aku terima kesembuhanku saat ini. Aku terima terobosanku saat ini. Aku terima Tuhan mengubah yang mustahil menjadi mungkin saat ini. Aku terima semua kesalahan yang telah aku lakukan dalam hidupku. Tuhan akan mengubahnya menjadi benar. Aku percaya karena aku melayani Tuhan yang baik. Dan iman itu yang terus-menerus dinyatakan dan diperdengarkan akan membawa sukacita ilahi itu dalam hidup Anda. Saya akan melepaskannya saat ini kepada Anda dalam nama Yesus Kristus.